Biasa ketua kelas, silakan Pak Ade dipimpin. Ya, benar berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kepada Allah kita semuanya diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran P5. Untuk hari ini kita pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah kita tahu sama-sama disingkat dengan P5. Ya, P proyek, P penguatan, P profil, P pelajar, P Pancasila. Jadi ada 5 P5. Nah, karena ini temanya proyek penguatan profil Pancasila, kita nyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Masih hafal semuanya? Masih. Yuk, kita nyanyikan. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagus. Nah, ini ya P5 seperti itu, sesuai dengan lagunya ya. Kita akan membuat kreatif, inovasi, membuat karya ya. Ini. Maka pada pagi hari ini SD kita ini kemarin sudah Bapak Ibu guru merancang, kita akan mempelajari temanya adalah gaya hidup berkelanjutan ya. Yang nanti kita akan penggunaan sampah ya, mengolah sampah ya menjadi suatu karya ya. Karena kalau sampah kita buang aja akan menimbulkan apa? Pencemaran lingkungan, menimbulkan penyakit ya. Seperti plastik, botol aqua, itu habis minum kita semuanya minum botol apa ini? Minuman yang seribuan itu. Nah, habis kita buang itu menjadi sampah. Nah, ini nanti kita akan pelajari itu. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke materi, Bapak absen dulu. Ada yang enggak masuk pada pagi hari ini? Siapa? Kelas 4 yang enggak masuk? Dayin sama Rafa. Ada 2 anak yang enggak masuk. Ya, kira-kira ada tahu nggak kenapa mereka nggak masuk? Nggak ada ya? Berarti apa ya? Dapat dari ini. Oke.
yang lain tetap semangat. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelum ini dilihat ya dalam layar, nampak ya? Ya, nampak sedikit lah. Jadi di sini topiknya kita mau mengenalkan tentang tema gaya hidup berkelanjutan, ya, yaitu pengolahan sampah. Jadi kita kenalkan bahwasanya pengolahan sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar, ya, ini dengan memanfaatkan limbah plastik yang berasal dari lingkungan rumah, sekolah, ya, sehingga dapat menghasilkan karya inovatif, ya. Kemudian bahkan dia memiliki nilai jual. Kalau kamu membuatnya yang bagus, bisa dijual itu, ya. Ada sampah plastik bisa dibuat bunga, ada bekas bisa dibuat pot bunga, ada dibuat asbak. Kalau kalian lihat di YouTube itu banyak sekali ya contoh-contoh, ya, teman-teman pelajar kita yang membuat P5 itu seperti itu, bisa dijual belikan. Kalau enggak ya kita nanti taruh di kelas kita masing-masing, ya, itu luar biasa bagus. Nah, ini. Kemudian tema kita berkreasi asik dengan sampah. Tujuannya apa? Dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan, mengacu kepada profil pelajar Pancasila Project, ya, yang sudah kita pelajari ini, ya, untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mengolah sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah di sekitar kita. Ya, nanti kalau kita anak-anak harus tahu yang mana sampah yang organik, sampah yang non organik. Nah, ini. Tuh. Terus, nah ini. Sebelum praktek nanti kita membuat karya tentang sampah, ya, pengolahan sampah. Ini ada materi sedikit tentang sampah. Sampah itu apa? Ada yang tahu? Sampah itu apa? Sampah itu adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Nah, ini. Kita ulangi, sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Maka ada orang-orang yang mencari itu kan, rongsokan itu jangan dibuat ramai, itu jangan direndahkan, karena mereka itu mengumpulkan, didaur ulang, dibuat lagi seperti nanti banyak lagi ya, jadi mainan, mobilan, bisa jadi tempat masak, bisa jadi gayung, itu dari apa ini, sampah-sampah yang sudah dibuang, yang tidak digunakan, tapi bisa didaur ulang lagi dan bisa menjadi barang yang bernilai. Nah, perlu diketahui anak-anak, sampah itu ada dua, ya. Satu sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Nah, ada yang tahu sampah organik itu apa? Contohnya aja lah, ya, termasuk sampah organik. Belum ada yang tahu? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Nah, contohnya apa? Daun jatuh tanpa kita sentuh, tanpa kita ambil, lama-lama apa itu? Lama-lama membusuk, terurai, ya, hancur, sehingga jadi bisa digunakan untuk pupuk kalau kita manfaatkan. Itu kalau organik. Apalagi selain daun? Ayo.
termasuk organik atau non organik itu? Daun, sayur-sayuran. Makanya di pasar itu kan sayuran yang sudah busuk dibuang. Ya, itu nanti akan jadi hancur, ya. Cuma masalahnya kalau sampah organik, kalau kita tidak bisa mengolah, itu akan menjadi berbau busuk. Kalau kita lewat mau ke Muara Bungo itu kan di daerah mana sebelum apa itu gardu PLN itu ada sampah yang di pinggir jalan. Nah itu kalau kita lewat kita cium bau apa itu? Harum atau busuk? Busuk itu sampah. Di situ ada campur sampah organik sama sampah non organik, plastik, sayur-sayuran. Nah ini sehingga busuk. Nah, ini pelajaran P5 ini ya mengajak kepada anak-anak, memberikan pengetahuan kepada anak-anak harus bisa memilah ketika kalian di rumah ada sampah, mana sih sampah organik dan sampah non organik. Kemudian yang kedua, sampah anorganik. Nah, ini lihat ini. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Contohnya apa? Plastik. Nah, ini Bapak contohkan ini. Bapak bawa ini plastik. Ini Bapak yakin kalian di rumah sering menggunakan ini, ya? Ini untuk nyuci baju, ya sekarang. Ya, ini mungkin 500-an, ya bisa untuk nyuci. Kemudian mungkin sering juga anak-anak minum kopi, ya kan? Kalau pas ini cuaca dingin, ya kita minum kopi ini. Nah, ini setelah kita gunakan kemudian kita buang, ya kan? Jadi apa? Kalau kita habis minum ini, kita pas kemah, wah dingin, yuk kita beli ini ngopi, udah dibuang. Jadi apa? Sampah. Jadi sampah. Yuk, habis pulang selesai buang banyak berserakan sampah. Nah, maka kita gunakan ya di P5 ini kita diajari dikenakan untuk gimana penggunaan pengolahan sampah non organik seperti tadi. Nah, jadi nanti di pertemuan berikutnya kita setelah kita mengenal ini di pertemuan kedua nanti Bapak ingin kalian bawa satu-satu ini ya. Kemudian nanti kita membuat kolase dari bahan sampah yang berupa plastik. Karena plastik ini kalau kita tidak manfaatkan itu akan bertahun-tahun terurai, bahkan malah nggak terurai. Ya, ini. Tuh, jadi udah tahu ya anak, sampah ada dua, satu sampah apa? Organik dan anorganik. Tuh, kemudian selanjutnya jika sampah dibiarkan saja maka akan mengganggu kebersihan lingkungan secara umum. Sampah dapat dibedakan menjadi dua macam, sampah padat dan kedua sampah basah. Sampah tadi ya, sampah padat itu seperti anorganik di plastik itu padat. Kalau sampah basah itu sampah organik. Sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik sifat cepat membusuk. Biasanya sampah ini berjenis berasal dari makhluk hidup. Kita makan aja, ya sisa makanan kita mungkin nasi nggak habis, kemudian kita buang. Jadi apa? Jadi busuk. Kita makan nasi bungkus, kertasnya, nasinya, kadang-kadang ada sayur-sayur saya nggak suka saya dibuang aja. Nah itu namanya sampah organik. Ya, kemudian setelah kita tahu, nah bagi apa bahaya dari sampah plastik? Nah, maka kenapa pada tema ini kita menggunakan sampah pengolahan plastik? Karena sampah plastik sangat berbahaya. Ada 7 sampah plastik. Yang pertama, sampah plastik sulit terurai, sulit busuk, sulit hancur, ya itu. Kemudian yang kedua, plastik mengandung
mengancam kelestarian satwa laut. Seandainya ada yang orang nggak sadar membuang sampah plastik itu ke laut, jadi apa lautnya? Ya, ya bisa tercemar, bisa menyumbat air. Akhirnya kalau kita hari musim hujan seperti ini, bisa banjir. Banjirnya airnya nggak bersih, ya. Kalau banjirnya airnya bersih enak, kalian bisa main-main. Tapi kalau banjirnya airnya itu busuk dari sampah-sampah, ya, masuk ke rumah, masuk mana? Nah, kemudian yang ketiga, sampah plastik mencemari tanah. Nah, ini plastik kalau ini terpendam nggak akan hancur ini, ya. Ketika kita di belakang itu kita nyangkul-nyangkul mau, kalau bekas sampah di situ ada kaca, nggak akan hancur, ada plastik, nggak akan hancur. Sehingga apa? Permukaan tanah itu tidak subur. Tapi kalau di situ ada sampah organik menjadi subur. Nah, ini contohnya. Nah, ini bahaya. Maka di sini ada bahaya sampah plastik. Kalau sampah organik nggak bahaya, ya, dia akan malah di situ akan tanahnya akan bagus. Cuma tadi akan menimbulkan bau busuk. Kemudian yang keempat, sampah plastik merusak ekosistem tanah. Nah, ini, ya. Kemudian yang kelima, plastik merusak rantai makanan. Ya. Yang keenam, menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Jelas. Yang ketujuh, menyebabkan polusi udara. Ini, ya, hal-hal yang membahayakan sampah plastik. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan tentang sampah ini organik dan non organik, sudah paham? Kalau sudah paham, nggak ada pertanyaan, kalian Bapak ajak keluar, ya. Kemudian nanti setiap kelompok, ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, mencari sampah, mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik. Di luar sudah Bapak siapkan itu 2 tong sampah. Bapak tuliskan yang 1 sampah organik, yang 2 sampah anorganik. Nanti setiap kelompok kamu ambil, kemudian nanti ditulis di LED, kemudian dimasukkan ke. Jadi sampah-sampah apa saja yang termasuk organik dan anorganik. Nanti kalian diisi setiap kelompoknya. Gitu ya. Nanti di sini sampah organik, ya, sampah anorganik apa saja. Contoh nanti plastik, daun, apalagi nanti di sini banyak di sekitar lingkungan kita, gitu ya. Oke, boleh keluar ya sekarang, ya. Nanti di luar. Oke, yuk kita sama-sama di luar. Silakan ambil sampah yang merupakan organik dan anorganik. Ya, anorganik atau organik itu? Ini Anorganik semua itu berarti, ya. Daun, nah itu daun termasuk anorganik atau organik. Nah, tuh.
kelompok. Ya, berkelompok ya. Kelompok dua mana? Ya, cukup. Kelompok dua siapa? Kelompok dua. Sampai bentar ya. Nah ini, FFP kelompok dua. Tulis nama-namanya. Boleh lihat di tempatnya, cari tempat masing-masing. Kelompok satu, Masih. Ya, udah. Ini kelompok satu, Masih. Tulis, tulis. Tangan dulu. Tangan dulu. Ya. Oke, silakan cari tempat jobnya untuk per kelompok. Tulis hasil dari pemilahan sampah organik dan anorganik. Kalau sudah selesai, kita masuk lagi ke kelas. Oke, yuk. Yang sudah masuk ke kelas lagi ya. Oke, sudah semuanya? Kelompok satu belum ini ya? Oke, kita tunggu kelompok satu juga. Nanti kalian maju ya satu kelompok untuk membacakan hasil dari pemilahan sampah organik dan sampah. Ya, udah cepat. Nggak apa-apa, terus
Assalamualaikum. Oke, yuk silakan dari kelompok 2 dulu maju ke depan. Dari di situ ya, menghadap ke sini. Ayo bertiga semuanya. Di sini biar kelihatan. Ayo, bisa bertiga semuanya. Hasil dari kelompok 2. Sampah organik. Plastik, gelas plastik, pipet. ya, Sampah anorganik, daun dan kertas. ya bagus. Nanti sebentar. Kelompok 3 atau kelompok 1 ada yang menanggapi? Ada yang nambahin? Di kelompok 2 sampah organik, daun, kertas, sampah anorganik, plastik, gelas plastik, pipet. Ini kebalik ini ya. Kebalik apa ini? Ya, sampah organik itu daun, kertas, ini anorganik, plastik, ini kebalik ini ya. Kelas kelompok 1. Apa saja kelompok 1 sampah organiknya? Coba dibacakan ketua kelompoknya. Fadil. Plastik botol, plastik jajanan, pipet, gelas, plastik. Oke, bagus. Organik? Daun, sayur-sayuran, nasi bungkus, kertas. Ya, bagus. Untuk kelompok 3? Sampah anorganik, plastik, botol teh gelas, pot atau polybag. Ya. Anorganik? Daun, kertas. Anorganik. Ya, daun dan kertas. Oke. Bagus, silakan duduk semuanya. Ya. Nah, dengan kegiatan di luar tadi, anak-anak sudah tahu, ya, sudah tahu dan memberikan mana yang membedakan yang termasuk sampah organik dan sampah non organik, ya. Kemudian kegunaannya, kemudian apa ini yang ketimbulannya dari pencemaran apa sampah-sampah tersebut organik maupun organik sudah tahu semuanya. Maka itu kesimpulannya pada pelajaran P5 ini sampah itu ada berapa? Ada 2, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu mudah terurai. Kalau sampah anorganik susah terurai. Sampah organik contohnya apa? Daun, kertas, sayur-sayuran, apa lagi? Dan lain-lain. Kalau contoh sampah anorganik apa? Plastik, botol plastik, kaca, ya, dan lain-lain. Nah, itu apa ya? Yang termasuk sampah anorganik dan sampah organik. Nah, ada pertanyaan? Tidak, kalau tidak ada pertanyaan untuk materi P5 pada pagi ini, untuk minggu ke depan kita akan mengolah sampah anorganik, ya, yang seperti ini. Nanti kalian bawa satu-satu ini ya, yang berupa ini. Di pertemuan berikutnya kita akan membuat karya berupa kolase. Kolase nanti dari plastik itu. Oke? Ya. Kita ketemu di pertemuan yang kedua. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sudah paham semuanya. Bahwa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat. Bapak akan memberikan contoh cara membuat. Kemarin Bapak umumkan membuat apa? Kolase. Ya, kolase dari ini, ya, dari bahan plastik. Nanti caranya kamu dipotong kecil-kecil, kemudian nanti ditempelkan di apa? Gambar yang sudah tersedia, ya. Nanti ini per kelompok masing-masing, ya. Siap?
Bapak gunting. Bapak lem. Oke, kalau nggak ada nih Bapak siapkan lemnya. Nah, sekarang untuk hari ini kita langsung membuat proyek yaitu pembuatan kolase bunga dari bahan plastik ya yang sudah kalian bawa. Oke, silakan ini Bapak bagikan kertasnya, nanti kalian gambar bunga atau gambar apa setelah anak-anak nanti kamu buat kerjasama yang bagus ya yang sesuai jam kita ya semuanya bisa selesai. Oke, silahkan potong ya gantian dan rebutan sesuai ini ya. Ini lemnya, nanti lemnya gantian aja ya karena lemnya ada 2. Potong kecil-kecil disesuaikan warnanya. Udah ada siap. Nah, coba gimana caranya? Nah, seperti ini. Ini Pak Ismail. Iya, pakai tangan. Dapatkan yang ini ya, ini agak. Ya. Bapak bagikan RKPD-nya, kalian nanti ditulis, jawab per kelompok juga ini. Nanti ditulis ini. Oh ya, kalau ini tinggal centang mana, sangat setuju. Tinggal ini. Sudah selesai nih. Oke, Bapak panggil untuk kelompok 1 silakan maju. Semuanya. Ya, diperlihatkan kepada teman-temannya hasilnya. Mana semuanya yang bagus berdirinya. Oke, ini kelompok hasil kelompok 1 yang dibuat oleh Zulkarnain, Ahmad, Fadil, dan Mahesa. Oke, Bapak tempel. Makasih, kita tempel dulu. Tolong ambilkan guntingnya, gunting. Oh itu gunting di kelompok 2. Kita tempel di kelompok 1 hasilnya. Pelajaran P5 ini kita buat seperti ini. Nah, ini sudah bagus sekali ya. Kedepannya, kelanjutannya kalian nanti bisa berkreasi lebih bagus lagi, dikembangkan ya di kelas 4, di kelas 5, di kelas 6 seperti ini. Hasil inilah hasil karya kamu ya, hasil karya kita. Oke, yuk kita hapus kita untuk kita semuanya. Nah, sudah selesai RKPD-nya? Silakan diisi. Ya, setelah ini nanti kita ya, sudah, ya, satu.
Bapak bacakan untuk hasil dari aktivitas 1 kelompok 1. Apa yang terjadi dengan sampah plastik yang kita buang sembarangan? Sampah plastik tidak akan bisa hancur. Oke. Mengapa plastik berbahaya bagi kesehatan? Karena mencemari lingkungan dan lain-lain. Oke. Terus lembar refleksi murid. Aku paham mengenal sampah anorganik dan dampaknya terhadap perubahan lingkungan. Setuju, sangat setuju. Sangat setuju. Aku paham bentuk aksi apa yang dapat mempengaruhi sampah organik. Setuju. Aku paham dan dapat menjelaskan peranku dalam isu pencemaran lingkungan. Setuju. Aku dapat menjelaskan hubungan sebab akibat antara pencemaran lingkungan dan sampah anorganik. Setuju. Oke, ini sudah bagus semuanya. Paham anak-anak semuanya. Ya. Nah, demikianlah pertemuan kali ini. Kita sudah kenal tentang sampah organik dan anorganik, dan kita sudah membuat salah satu hasil karya pengolahan sampah anorganik dari plastik. Ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti kita berkelanjutan, kita bisa membuat kreasi yang lebih bagus lagi, ya, dari sampah anorganik yang berupa plastik. Ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kedua di P5 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.